terima kasih Bu Dianti, tepuk tangan yang masukannya ya. Jadi reviewnya yang luar biasa menurut kami. Ya silakan lanjut Pak Udin, 1 atau 2 menit. Terima kasih. Sedikit aja, Mbak Maudi, tolong didemokan yang tadi dibilang Mbak Dianti. Jadi teman-teman sekalian masih ingat yang kemarin itu kita kan ngomong makro, mikro, nyari-nyari kemarin kan. Nah itu sebenarnya kita transfer ke kanvas. Gitu. Nah ketika ditransfer di kanvas ada yang kurang, betul kata Mbak Dianti tadi. Bapak Ibu sebenarnya bisa nyari yang ada di sini. Coba klik ini Papua, misalnya ambil ini Mbak Mod, ambil satu grafik aja misalnya. Apa namanya? Yang bawah yang sanitasi layak turun ke bawah. Atau salah satu deh terserah di sini ya. Nih, air minum, akses terhadap air minum misalnya. Bisa Mbak Mut? Nah ini ya. Jadi teman-teman tuh sebenarnya bisa mengeksplor. Jadi kanvas itu kan sebenarnya kita bikin otomatis agar teman-teman memudahkan. Tetapi misalnya nggak ketemu atau teman-teman mau nambah, bisa dengan yang ini. Ingat kan? Nah gimana caranya? Ini sebenarnya teman-teman itu tinggal klik di sini, download, bentuknya sudah. Coba Mbak Mut, paling kanan itu klik dulu. Itu ada grafik, ada Excel. Gitu. Jadi sebenarnya kita tuh punya banyak cara. Gitu. Jadi maksud saya tadi, saya mohon maaf ya kalau yang bilang datanya kok nggak ada. Sebenarnya bisa kita eksplor dengan sumber-sumber yang lain begitu. Kira-kira begitu poinnya ya. Jadi tidak otomatis ketika dicari di kanvas nggak nemu, mungkin karena karena internetnya lama segala macam. Sebenarnya ada juga cara lain. Coba di download. Nah, ini sebenarnya cara yang teman-teman juga bisa tempuh. Itu kira-kira ya, secara umum. Kemudian kalau catatan lain, saya kira secara umum beberapa data yang nanti termasuk yang disabilitas, saya disclaimer itu datanya sebenarnya sudah betul data kita. Cuman memang judulnya yang mungkin karena kita kemarin baru janjian dari Aceh begitu ya. Jadi itu masih judulnya. Tapi kalau data realnya itu sudah data provinsi kita masing-masing. Berarti Nah ya, ini ya, yang ini Aceh tadi bukan salah teman-teman ya, berarti bukan salah dari teman-teman. Bukan salah sistemnya ya. teman-teman. Ya karena kemarin kita baru dari Aceh ya, jadi masih teringat Aceh. Tapi datanya sudah data real provinsi kita. Nah ini ya contoh ya, ini bentuknya Excel, Bapak Ibu sekalian, kalau mau langsung ini dimasukkan ke dokumen, seperti yang Papua Barat Daya, di dokumen Ranpal, itu bisa, ini diklik keluar. Kalau kira-kira nggak puas dengan tampilan sepakat, data ininya ada juga. Begitu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi istilahnya jangan menyerah dengan satu ini kok lama segala macam. Karena kalau yang ini prinsipnya sebenarnya Bapak Ibu sekalian juga bisa langsung download. Itu aja tambahan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Udin. Tepuk tangan buat masukannya dari Pak Udin ya. Terakhir Ibu, Mbak Modi, ada tambahan? Ada dong. Baik, terima kasih Pak Fahrul. Ya sebelumnya bagus ya tadi ya teman-teman semua udah bisa menceritakan dan mengoperasikan gitu ya untuk kanvasnya. Tapi mungkin tadi yang saya lihat kayak masih agak kesulitan untuk membaca grafiknya gitu ya. Nah mungkin itu perlu mendalami kembali gitu ya untuk cara baca grafiknya gitu ya. Apakah ini menunjukkan jumlah atau tren tingkat atau ini persebaran kuintil gitu ya. Itu nanti perlu untuk didalami gitu. Kayak misalnya kayak ini gitu ya, kuintil gitu ya. Oh ternyata di sini gitu ya air minum bersih gitu ya untuk penduduk di kuintil 1 itu masih banyak yang belum bisa mengakses air minum bersih gitu ya. Jadi masih ada ketimpangan juga gitu ya antara yang miskin dan yang kaya gitu ya, kuintil 1 dan kuintil 5 gitu. Nah, sebelumnya gitu ya, pada kanvasnya atau mungkin pada dokumen RPJMD, RKPD perlu juga nanti trennya dulu gitu ya. Tingkat air minum bersih gitu ya kan menurut BPS ada gitu ya nilainya gitu ya disepakat juga kelihatan juga nilainya misalnya sudah 70%. Nah, tapi ternyata gitu ya di breakdown lagi tadi yang seperti dari Papua Pegunungan juga sudah bagus gitu ya menjelaskannya. Di breakdown kembali ternyata di misalnya di provinsi tersebut gitu ya masih ada ketimpangan gitu. Dari nilai 70% itu masih ada ketimpangan terutama di penduduk yang
kuintil 1 yang penduduk miskin dan rentan gitu. Jadi memang perlu belajar tiada henti gitu ya untuk bisa lebih fasih lah gitu untuk memahami data. Memang butuh waktu sih untuk itu. Nah kemudian sebenarnya tadi mau apresiasi juga ya untuk di Papua Pegunungan tuh udah mengalir gitu ya Pak ya tadi untuk cara storytellingnya gitu ya dan enggak baca AI tapi baca grafiknya gitu yang tadi saya cukup appreciate itu. Jadi membaca grafiknya dan mengerti bahwa 2023 ke 2024 itu memang ada DOB gitu ya. Jadi memang ada disclaimer di situ gitu. Nah kemudian sebentar. Banyak kali catatannya Mbak Maudi. Nah itu tadi ya bisa pilih jumlah atau dalam kuintil atau antar kuintil juga sebenarnya disepakat pada saat memilih kanvas gitu. Jadi memang perlu eksplor banyak ya butuh waktu juga gitu. Sama tadi teman-teman dari PBD juga menanyakan tentang prioritisasi lokasi gitu ya. Nah itu sebenarnya ada di analisis mikro gitu ya. Nanti bisa melihat persebaran datanya gitu ya, persebaran lokasi. Jadi misalnya untuk air minum layak gitu ya Pak ya. Nah itu nanti kita bisa melihat selain data kuintil atau desilnya tadi, itu bisa lihat persebarannya. Bahkan sampai tingkat kecamatan, itu desa, itu bisa kelihatan juga gitu. Jadi bisa lihat persebarannya nggak hanya kuintilnya aja, bahkan petanya juga kelihatan, lokasinya, jumlah-jumlahnya juga kelihatan. Jadi bisa kelihatan mana sih yang perlu diprioritaskan kayak gitu. Mungkin nanti habis ini bisa ini ya. Mungkin seperti itu aja Pak Farul. Baik, terima kasih Mbak Maudi. Tepuk tangan sekali lagi buat insight yang disampaikan oleh Mbak Maudi ya. Jadi sambil nanti tim reviewer berdiskusi siapa kira-kira menurut teman-teman dari hasil yang terbaik ini yang mungkin bisa menyajikan presentasi yang sangat informatif ya. Saya bisa menyimpulkan begini. Pertama soal AI. AI itu alat bantu sekali lagi. Jadi asisten saja. Jadi jangan sampai kita latah, wah ini karena AI sudah ini langsung copy paste langsung masuk gitu ya. Terjemahkan lagi. Kalau kira-kira tidak sesuai boleh di skip ya. Karena bentuknya hanya rekomendasi. Yang kedua, data ini tidak mati begitu ya. Jadi kalau data eksternal yang kira-kira perlu dimasukkan, caranya tadi sudah disampaikan begitu ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah kasih input juga buat kita. Ada data-data yang memang diperlukan tapi belum tersedia. Ini juga bagi kami bagus sekali karena untuk melengkapi sistem yang sudah kita bangun bersama. Secara keseluruhan sangat baik. Satu lagi teman-teman yang sulit ekspor nanti kita bisa lebih latih lagi ya. Jadi ini apapun bentuknya yang kita dapat hari ini, 2-3 hari ini harus sering dilatih. Termasuk kanvas. Karena nanti kalau tiba-tiba kita tampil dan pelatihan lupa nanti ini. Cepat sekali lupa. Nah jadi supaya tidak lupa nanti sering berkoordinasi, berkomunikasi dengan tim skala yang ada di provinsi kah, dengan pusat ada event-event tertentu boleh langsung dikomunikasikan ya. Sekali lagi apresiasi buat kita semua, tepuk tangan buat 6 provinsi yang luar biasa. Bagaimana tim reviewer sudah dapat hasilnya?